Shalom, selamat pagi sahabat. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita boleh jumpa lagi di Santapan Rohani. Dan judul renungan kita adalah Jalan Buntu. Yesaya 43 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sahabat terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi masalah-masalah yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi atau jalan buntu. Nah, ketika tidak segera mendapatkan jalan atau jawaban atas setiap persoalan itu, maka tidak sedikit dari kita yang bersikap apatis, masa bodoh, menerima nasib, atau menyerah kalah. Sebab sudah tidak tahu harus berbuat apa, kemana, dan bagaimana mencari pertolongan. Orang pun menjadi frustasi, putus asa, pikiran menjadi gelap, nekat melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan, ada yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Sahabat, pernahkah sahabat mengalami jalan buntu dalam permasalahan? Apa yang dilakukan seseorang ketika sedang menghadapi jalan buntu? Pada umumnya, seseorang yang sedang mengalami jalan buntu, maka mereka akan menjadi putus asa dan cenderung mengandalkan kekuatan lain. Baik itu kekuatan manusia atau lebih parahnya lagi, lari kepada kuasa gelap. Dengan pemikiran, yang penting masalah segera mendapatkan jalan keluar atau masalah segera terselesaikan. Sahabat, kalau kita mengingat perjalanan bangsa Israel, mereka pun juga pernah mengalami jalan buntu. Tatkala keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Sementara di depan mereka terbentang laut Teberau. Dari kanan kiri mereka terhimpit gugusan gunung-gunung. Kalau kita pikir secara logika, bangsa Israel benar-benar mengalami jalan buntu. Sahabat, perlu kita ingat, bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan juga diizinkan mengalami masalah. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita heran bila kita pun menghadapi masalah, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Namun, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari masalah itu, melainkan yang Dia kehendaki, kita berani menghadapinya, karena Ia setia menyertai kita. Filipi 4 ayat 13, di sana ditegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah sahabat, ketika menghadapi jalan buntu, bangsa Israel menjadi sangat takut. Sepertinya mustahil lepas dari kejaran tentara Firaun. Nah, saat terdesak inilah mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Sungguh benar firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah sahabat, dari kisah bangsa Israel ini dan dari ayat di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan andalkan Dia dalam segala hal. Jangan menunggu sampai kita berada dalam masalah. Yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup membuka jalan baru untuk setiap permasalahan yang kita alami. Puji Tuhan. Reaksi pertama bangsa Israel ketika mengalami jalan buntu adalah mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka berpikir bahwa lebih baik menjadi budak di Mesir daripada harus mati sia-sia di padang gurun. Sahabat, sikap bangsa Israel ini adalah bentuk dari persungutan. Tidak bisa bersyukur dan selalu protes kepada Tuhan. Sahabat, ada kalanya kita pun harus mengalami persoalan. Namun kita harus sadari bahwa
ketika kita mengalami persoalan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Justru Dia ingin membentuk dan melatih iman kita supaya makin berakar kuat di dalamnya. Ibrani 12 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah sahabat, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya masalah justru bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya atas kita, untuk membentuk karakter kita, untuk mendidik kita supaya menjadi lebih baik lagi, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah sahabat, betapa indahnya firman Tuhan pagi ini bagi kita semua, bahwa serumit apapun masalah kita menurut ukuran manusia, bagi Tuhan bukanlah hal yang mustahil untuk Dia memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Percayalah sahabat, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan buntu, karena Dia sanggup membuka jalan yang satu, membuka jalan yang satunya lagi, dan membuka jalan-jalan dan jalan yang lain. Sebab kuasanya tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu sahabat, apa pergumulanmu saat ini? Datang kepadanya, serahkanlah kepadanya, dan percaya dengan sepenuh hatimu. Tuhan sanggup membuka jalan bagimu. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur pagi hari ini. Betapa indahnya firman-Mu datang kepada setiap kami, bahwa janji-Mu Tuhan, Engkau sanggup membuat sesuatu yang baru bagi kami. Sekalipun saat ini Tuhan izinkan kami berada di padang gurun, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memelihara hidup kami untuk kami melewati padang gurun ini. Di saat satu pintu tertutup bagi kami, mungkin karena orang lain yang menutup pintu itu, satu hal yang kami percaya, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau sanggup membuka pintu-pintu yang lain bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu, merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kami berharap dan percaya penuh akan pertolongan Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menghibur kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.